Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, di Madinah ada sebuah gunung yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa gunung itu salah satu di antara gunung surga yang ada di dunia. Catatan penting bagi kita wargi. Ada gunung yang di surga yang Allah simpan berada di alam dunia. Gunung itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW adalah Jabal Uhud. Terletak di kota Madinah Al-Munawwarah. Jabal Uhud ini wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah sering dikunjungi oleh kita saat melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Yang apabila kita lihat gunungnya, Masya Allah, begitu indah. Walaupun dipenuhi dengan bebatuan, gersang dan tandus, tetapi Masya Allah ada sesuatu hal yang menarik bagi kita saat kita melihat wargi. Dan yang lebih unik lagi wargi, ketika malam hari saat kita melihat Jabal Uhud, rasanya seperti melihat gunung emas yang berkilau berwarna kuning wargi. Entah itu dari sinar lampu yang ada di sekitar sana, ataupun itu bukti dari kekuasaan Allah, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Uhud ada yang istimewa, menyimpan rahasia di balik perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Wargi Dahlia, Gunung Uhud menjadi saksi bisu saat terjadi perang Uhud wargi Dahlia. Dan Gunung Uhud pun menjadi salah satu dari saksi di mana Rasulullah SAW pernah disakiti oleh orang-orang Taif. Saat Rasulullah disakiti oleh orang-orang Taif sampai berlumuran darah, maka datanglah Jibril alaihissalam menyampaikan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kalau engkau memberikan perintah kepadaku, kau disakiti oleh orang-orang Taif, aku perintahkan, kata Jibril alaihissalam, penjaga malaikat gunung Uhud, supaya mengangkat Uhud dilemparkan kepada orang-orang Taif. La haula wala quwata illa billah. Ini memberikan saksi bagi kita wargi bahwa gunung Uhud ada penjaganya, yaitu malaikat-malaikat Allah. Hal yang lebih menarik wargi, Jabal Uhud menjadi saksi saat perang Uhud. Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in melawan orang-orang kafir. Dan dari perang Uhud itu wargi ada. Dan banyak para sahabat-sahabat yang menjadi syuhada. Salah satu di antaranya adalah paman Rasulullah sendiri, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang menarik wargi. Saat mau perang Uhud, Sayyidina Hamzah menginginkan atau mungkin ada perasaan. Kata Sayyidina Hamzah, saya rasa besok saya menjadi orang yang pertama kali gugur di medan perang Uhud. Dan aku lebih senang, aku lebih gembira mati dalam keadaan syahid, dan tentunya senang berada di samping kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata wargi Dahlia, qadarullah, esok hari Sayyidina Hamzah menjadi orang pertama yang terbunuh di perang Uhud. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat menguburkan para pahlawan-pahlawan syahid, sahabat-sahabat yang membela agama dikuburkan di wilayah sana wargi dahlia, di sekitaran Gunung Uhud. Termasuk pamannya sendiri Sayyidina Hamzah. Nah, wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penguburan Sayyidina Hamzah oleh anaknya itu ternyata dalam satu lubang ada 2 jenazah. Jadi 2 jenazah, salah seorang diantaranya adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika setelah dikuburkan 6 bulan berikutnya, maka Jabir, putra dari Sayyidina Hamzah, menginginkan memindahkan, ingin memindahkan makam dari ayahnya. 6 bulan wargi dahlia. Apa yang terjadi? Ketika digali kuburan itu, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Tubuh beliau masih utuh. Darahnya masih mengalir. Di dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, hidung beliau itu putus, kemudian telinganya juga putus, dan bagian dadanya dan perutnya robek. Dan beliau memegang perutnya karena dirobek, terobek oleh senjata orang-orang kafir. Tapi ternyata wargi dahlia masih beleger gitu kalau orang Sunda bilang maya, masih utuh, darahnya masih mengalir, masih segar darahnya, dan luar biasa mengeluarkan harum yang luar biasa. Melihat kondisi itu, maka Jabir anaknya dengan sahabat yang lain terus menguburkan. Tidak jadi untuk memindahkan. Itu 6 bulan loh wargi dahlia. 6 bulan setelah penguburan dari Sayyidina Hamzah. Terus berputar waktu, berputar. Sekitar tahun 2013 terjadi banjir wargi dahlia. Terjadi banjir di daerah Uhud, di sekitar Gunung Uhud. Apa yang terjadi? Banjirnya yang sangat besar, airnya sangat deras, sehingga mampu mengangkat makam-makam yang ada di sekitar sana, di sekitar Uhud. Termasuk makam Sayyidina Hamzah. Terkena banjir yang sangat dahsyat, kemudian terbongkar, keluar muncul apa? Muncul jenazah-jenazah syahid di Gunung Uhud. Jadi berceceran. Maka para ulama-ulama Madinah diundang oleh kerajaan, bagaimana nih mayat-mayat dari sahabat-sahabat syahid di Gunung Uhud, apakah mau dipindahkan atau bagaimana? Gitu kan? Apa yang terjadi wargi? Akhirnya para ulama-ulama di Madinah memutuskan sudah dikuburkan saja di sana, tanpa ada batu nisan, tanpa ada pengenal, karena mereka tidak tahu ini siapa. Tetapi sebagian ulama ada yang tahu ini adalah makam atau jasad Sayyidina Hamzah. Dan ternyata wargi dahlia, jasad beliau masih utuh. Darahnya masih mengalir dengan segar. Bayangkan, itu sudah sekitar 1000 tahun lebih wargi dahlia. Ternyata janji Allah dan Rasulnya benar. Nabi SAW bersabda, bumi mengharamkan tidak akan memakan jasad orang-orang syahid. Buktinya sekarang jasad dari Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu masih segar, masih utuh, darahnya pun masih segar mengalir, tidak ada perubahan sedikit pun. Disinilah wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan dari Uhud. Maka dari itu, kalau kita pergi ke Madinah, jangan sampai melupakan berkunjung ke Uhud. Mari kita merasakan perjalanan safari religi kita di Uhud. Bagaimana bayangan kita Rasulullah berperang dengan para sahabat melawan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Maka disinilah wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah menunjukkan bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah sendiri akan menolong kita. Wa yutsabbits aqdabakum. Allah akan mengangkat derajatnya, mengukuhkan kedudukannya di tempat yang terpuji. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.